Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut hak angket DPR bisa berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo. Pemakzulan Jokowi bisa terjadi jika DPR merekomendasikannya. Pernyataan itu disampaikan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam periode 2019 sampai 2024 tersebut pada hari ini, Senin 26 Februari 2024. Dikatakan oleh Mahfud, hal ini sama seperti era Presiden kedua RI Soeharto. Kendati demikian, calon Wakil Presiden nomor urut 3 ini mengingatkan bahwa hak angket DPR tidak bisa mengubah hasil pemilu 2024. Lantaran langkah yang bisa membatalkan hasil pemilu adalah hasil dari menempuh jalur hukum melalui gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Meski begitu, Mahfud menyatakan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan di pemilu 2024 merupakan langkah yang sesuai dengan konstitusi. Salah satu yang bisa diusut adalah perintah tambahan bantuan sosial atau bansos tanpa mengubah aturan mainnya. Hal yang bisa dipermasalahkan adalah asal uang dan pengalihan dananya. Menurut Mahfud MD, ada kejanggalan dalam pemberian bansos yang mendekati jadwal pencoblosan pemilu. Kemudian, ia juga menyinggung soal istilah bansos hibah. Bila benar adanya, Mahfud mengatakan hal itu harus menjadi catatan bahwa negara yang membagikan. Namun jika bukan negara yang membagikan, maka akan timbul pertanyaan. Sendiri kan waktu untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin datanya sia-sia tuh. hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berkonsekuen pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti. Oleh KPU hasil, lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah, itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih, itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Gitu. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah, pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada aturan hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini. Dan itu tidak apa-apa, karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan, punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menuntut, tidak harus saling menuntut. Tapi hal angket berarti tidak ada pengaruh dengan pengesahan KPU terkait? Tidak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini, seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja. Nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.